Pilih God It. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, tadi anak-anak sudah mengisi presensi hari ini. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah masuk ke dalam Zoom dengan disiplin tepat waktu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Alvino. Silakan Mas Alvino dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang berdoa selesai. Beri salam. Selamat malam. Ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, kita akan belajar tema 2, subtema 2. Apakah anak-anak sudah dapat melihat layar dari Bu Guru? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya. Yo, semangat, fokus. Ayo Mas Elang. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Ayo maju, ayo maju. Wah, anak-anak sudah semangat sekali menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, Bu Intan ingin bertanya, pada pembelajaran sebelumnya, kamu masih ingat tidak kita belajar apa, anak-anak? Makna kosakata. Oh iya, kosakata. Ada yang menjawab makna kata. Terus apa lagi, anak-anak? Peta konsep. Peta konsep perkalian ya, pintar sekali. Ya, yang lain masih ingat? Perkalian menggunakan manik-manik. Iya, perkalian menggunakan manik-manik. Nah, anak-anak senang tidak pada pembelajaran sebelumnya? Masih. Ya, ini masih ingat dan senang ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengaitkan kembali anak-anak. Kalau kemarin belajar kosakata, tapi hari ini kita akan belajar sifat-sifat tiap wujud benda ya. Kemarin wujud benda ada berapa? Ayo. 3. Apa saja wujudnya? Matahari,
Iya, pinter. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat benda padat, cair, dan gas melalui percobaan. Nah, anak-anak pernah tidak melakukan percobaan? Pernah. Oh iya, apa percobaan yang dilakukan Mas Fatan? Oh, meniup balon. Terus kalau Mas Jendra pernah tidak selain meniup balon apa? Memasukkan kelereng ke balon. Oh iya, memasukkan kelereng ke balon. Nah, asik ya ternyata percobaan itu. Nah, kemudian apakah kalian pernah membuat suatu karya yang berhubungan dengan konsep perkalian? Pernah menggunakan apa anak-anak karya yang kalian buat? Gunakan manik-manik. Pinter, manik-manik. Nah, mudah sekali ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan atau mengamati tujuan pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak. Wintan akan menayangkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu anak-anak mampu menganalisis 5 jenis keragaman benda. Nah, kemarin kan sudah belajar macam-macam benda ya. Hari ini nanti anak-anak akan menganalisis benda berdasarkan wujud dan sifatnya setelah menyaksikan video wujud dan sifat benda. Yang kedua, anak-anak akan menyajikan 3 simpulan hasil percobaan. Nah, berarti nanti kita akan melakukan apa? Melakukan percobaan. Sudah disiapkan kan alat-alatnya? Sudah. Nah, kita lanjutkan lagi untuk tujuan yang ketiga, yaitu menganalisis 2 konsep perkalian 2 bilangan cacah menggunakan media apa ini? Media balon dan kelereng. Ya, sudah disiapkan juga ya balon dan kelerengnya. Nah, yang keempat yaitu menyelesaikan satu masalah perkalian setelah menyimak materi kombinasi perkalian. Materinya kemarin sudah kalian baca kan tentang kombinasi perkalian? Oke, sekarang simak baik-baik ya, diperhatikan video yang akan Bu Intan tayangkan, video tentang wujud dan sifat benda. Silahkan nanti dicatat ya hal-hal yang kalian anggap penting. Silahkan diambil dulu buku tulis dan juga pensilnya. Nanti dicatat hal-hal yang kalian anggap penting. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Tiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat. Bentuk dan volume tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan volume pensil tidak berubah. Nah, silakan sambil Kemudian dicatat jika ya. kita pindahkan pensil tersebut ke tempat yang berbeda, volume pensil tetap tidak berubah. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat mengubah bentuk benda padat dengan memberikan gaya, misalnya menekan, memotong, atau memukul benda tersebut. Misalnya kayu yang merupakan benda padat dapat dibentuk menjadi lemari. Tanah liat dapat dibentuk menjadi vas bunga.
Benda cair. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair. Bentuk sesuai wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda. Misalnya, gelas, mangkuk, dan botol. Maka, air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Volume zat cair tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada air sungai yang mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Perhatikan permukaan air pada kedua botol berikut. Baik botol yang tegak maupun botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Dapat melarutkan benda. Contohnya, ketika kita membuat teh manis, kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian dan mengaduknya. Lama-kelamaan, gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut, sehingga air teh menjadi manis. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat benda cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Menekan ke segala arah. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air dapat menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Benda gas. Contoh benda gas antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas. Bentuk dan volume tidak tetap. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam 3 balon dengan bentuk yang berbeda. Maka, bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Benda gas menempati ruang. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Begitu juga ketika kamu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam kelas. Maka seluruh ruangan akan terasa harum. Karena pengharum ruangan yang telah berubah menjadi gas mengisi seluruh ruangan tersebut. Benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan semakin membesar dan dapat meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara dari dalam balon. Demikian tadi penjelasan tentang wujud dan sifat benda. Nah, anak-anak, kalian telah menyaksikan wujud dan sifat benda ya. Sekarang bintang tanya, siapa bisa menjawab? Apa wujud, apa sifat dari benda yang berwujud?
Padat. Yuk, tunjuk jari. Siapa bisa menjawab? Ya, Mas Alvino. Silahkan dijawab, Mas Alvino. Bentuk dan volumenya tetap. Oh iya. Terus, apalagi selain bentuk dan volumenya tetap? Dapat mengubah bentuk dengan cara tertentu. Oh iya, dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu ya. Iya, cara tertentunya apa? Misalnya tadi ada dipotong, dipukul, seperti itu ya. Nah, sekarang sifat benda cair siapa bisa tunjuk jari? Ya, Fatan, silakan Mas Fatan. Bentuk sesuai wadahnya. Iya, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Selain itu apalagi? Volume zat air tetap. Oh iya, volume zat cair tetap ya. Sekarang Bila dan Zahra. Apalagi yo? Dari tempat tinggi ke tempat rendah. Pintar, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya, terus ada lagi. Coba kelompoknya Mas Jendra. Apa sifat benda cair? Permukaan selalu tetap. Datar ya. Iya, betul. Permukaannya datar ya. Iya. Terus sekarang kalau sifat benda gas, siapa yang bisa tunjuk jari ya? Ya, Cinta dan Alvino silahkan. Apa sifat benda gas? Menempati ruang. Menempati ruang ya. Yang lain, yo, Bila dan Zahra bisa? Apa sifat benda gas? Menekan ke segala arah. Ya, menekan ke segala arah. Terus ada lagi, Jesselyn dan Fatan. Bentuk dan volume tidak tetap. Iya, pinter. Nah, berarti tadi kalian memperhatikan videonya. Sekarang kalian buka LKPD 1 sebelum dibuka Bu Intan bagi kelompok ya. Kelompoknya ini ada 4 kelompok, masing-masing kelompok 2 anak. Kelompok 1 kelompoknya Mbak Bila dan Zahra, kelompok 2 Cinta dan Vino, kelompok 3 Jesselyn dan Fatan, dan kelompok 4 Jendra dan Elang. Silakan dibuka LKPD 1 dan dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Bu Intan akan menilai sikap gotong royong kamu ketika mengerjakan LKPD tersebut. Silakan berdiskusi dan nanti setelah selesai difoto dan dikirim ke grup WA. Air kelas tentunya kelas Ada kesulitan bisa bertanya ke Bu Intan juga ya. Kalau lama-kelamaan akan meletus apabila terus menerus ditiup. Pensil akan tetap berbentuk pensil meskipun air yang dipindahkan dari gelas ke mangkok, walaupun bentuknya berubah, ternyata volumenya tetap. Walaupun bentuknya berubah, ternyata volumenya tetap. Ya, kalau sudah selesai boleh dikirim ke grup WA ya. Ya, pinter semuanya pasti bisa ini. Apakah semua sudah mengirim ke grup WA? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Baru mau Oh, ya. Kelompok 3 sudah?
Sudah. Kelompok 4 sudah? Belum. Oh ya, belum. Silakan dikerjakan. Nanti Bintan beri waktu 1 menit lagi ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 4 ya tadi yang belum. Silakan kelompok 4 dikirim. Ya, kelompok 1 udah masuk, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, tinggal kelompok 4 ini. Silahkan Mas Elang difoto kemudian dikirim ke grup WA. Nanti setelah ini Bu Intan akan menunjuk ya salah satu untuk membacakan hasil diskusinya. Nanti silahkan kelompok lain menanggapi apakah sesuai atau tidak sesuai dengan jawaban kamu ya. Ya, Bu. Oke, sekarang dari kelompok 1 silahkan menjawab nomor 1, dibaca dulu dan jawabannya apa kelompok 1? Air dituang ke gelas, bentuknya seperti gelas. Ketika dimasukkan ke mangkok, bentuknya berubah menyerupai mangkok. Wujudnya cair. Iya. Sifat bendanya berubah menyerupai wadahnya. Oh iya, yang lain setuju tidak ini jawaban kelompok 1? Coba. Oh, pintar. Sekarang nomor 2, kelompok 2 silakan dibacakan hasil diskusinya. Kelompok 2. Akan tetap berbentuk pensil meskipun dipindahkan dari satu gelas ke gelas yang lain. Jawabannya apa ini? Wujudnya padat. Ya. Sifatnya bentuk dan volumenya tetap. Ya, yang lain bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Oh ya, pintar. Berarti udah benar, pintar semua ya. Nomor 3, kelompok 3. Kelamaan akan meletus apabila terus-menerus ditiup. Wujudnya gas, sifatnya menekan ke segala arah. Ya, apakah kalian setuju dengan jawaban dari kelompok 3? Setuju tidak? Setuju. Ya, berarti benar ya. Silakan kelompok 4. Oh, kelompok 4 sinyalnya menghilang ini kayaknya. Coba kelompok 1 lagi nih, nomor 4. Air yang dipindahkan dari gelas ke mangkuk, walaupun bentuknya berubah, ternyata volumenya tetap. Ya, apa ini wujudnya? Wujudnya Cair. Terus sifatnya? volume selalu tetap. Pinter, volume selalu tetap. Good job. Yo, sekarang kelompok 2, nomor 5. Ruangan menjadi wangi setelah disemprot oleh gas yang ada di pengharum ruangan. Ya, apa ini? Wujudnya gas, sifatnya ruang. Oh, memenuhi ruang. Apakah kelompok 4 setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju. Iya, pintar. Semuanya setuju ini? Setuju. Iya, pintar semuanya anak-anak. Nah, sekarang setelah ini, anak-anak akan melakukan percobaan sifat-sifat benda ya. Alat-alatnya sudah disiapkan, anak-anak. Sambil dibuka LKPD 2, Bu Intan akan membacakan langkahnya, kamu yang memperagakan ya, kamu yang melaksanakan. Oke, langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Sudah disiapkan semua anak-anak alat dan bahannya? Sudah. Ya, yuk nanti dilaksanakan supaya terlihat dari handphone ya. Jadi supaya Bu Intan bisa melihat ketika kamu melaksanakan praktikumnya. Langkah kedua, nanti jangan lupa difoto hasil LKPD-nya ya. Nah, sekarang yang ketiga, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Silahkan dilaksanakan anak-anak. Kelerengnya dimasukkan ke botol air mineral, kemudian diamati bentuknya. Ya, terus dipindahkan dari air botol dipindahkan ke gelas. Nah, kelerengnya setelah dari botol kamu pindahkan ke gelas. Coba diamati bagaimana bentuknya.
Kalau sudah ditulis di hasil pengamatan ya nanti ya. Iya, Bu. Nah, sudah diamati bentuknya? Sudah. Ya. Lanjut. Langkah yang kelima, masukkan air ke dalam botol air mineral. Silakan dilaksanakan. Air, masukkan ke botol air mineral. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Tidak perlu tergesa-gesa anak-anak. Hati-hati. Ya, kamu masukkan air ke botol, kamu amati bentuk air. Sudah kamu amati? Nah, kalau sudah kamu amati, sekarang kamu tuangkan airnya ke gelas, ya. Habis dari botol, dipindah ke gelas. Nah, coba diamati bentuknya bagaimana ya? Di botol sama di gelas, sama atau berbeda ya? Nah, oke. Lanjut ya. Sekarang langkah ketujuh, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Pensil, masukkan ke botol. Bunyi ya. Sekarang dipindahkan dari botol, kamu pindahkan ke gelas. Terus kamu amati bentuknya. Bentuknya pensil bagaimana setelah dipindah dari botol ke gelas? Oke, yang langkah ke-9, masukkan air sirup ke dalam botol air mineral. Silahkan, hati-hati karena berhubungan dengan air lagi ya. Nah, hati-hati, pelan-pelan. Pelan-pelan, pakai corong pinter. Kelas 2 sudah mandiri semuanya. Sudah diamati ya bentuknya kalau kamu masukkan ke botol kayak gitu. Sekarang kamu pindah dari botolnya, kamu pindah ke gelas. Terus diamati bentuk air sirupnya gimana ya? Jangan diminum loh. Ini untuk diamati. Ya, hati-hati. Ya, oke. Sudah untuk air sirup, berarti setelah air sirup kita lakukan langkah selanjutnya yaitu minyak. Nah, hati-hati lagi karena minyak itu berupa cairan, tidak perlu tergesa-gesa. Minyaknya masukkan ke botol. Terus diamati bentuk minyaknya kayak apa ya kalau masuk ke botol ya. Nah, sudah diamati ya, oh bentuknya kayak gitu. Sekarang dipindah. Minyaknya habis dari botol, dipindah ke gelas. Nah, diamati bentuk minyaknya berubah atau tetap ya, minyak yang kamu pindah dari botol ke gelas tadi. Sudah ya? Lanjut, sekarang kamu tiup balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Ya. Balonnya nggak usah besar-besar, nggak apa-apa. Kalau sudah diikat dengan karet, diamati bentuk balonnya berubah enggak kalau setelah kamu tiup. Kenapa itu Alvino ketawa-ketawa? Terus sudah ya, terus diikat pakai karet ya. Selanjutnya kantong plastik kamu tiup sampai mengembang dan kamu ikat dengan karet. Ya. Nah, setelah semua kamu lakukan dan kamu amati, kalau sudah, nanti alat-alatnya disingkirkan dan kamu isi tabelnya yang ada pada LKPD 2. Ya, anak-anak. Nah, sudah ya, sudah kamu amati bentuk-bentuknya tadi. Sekarang LKPD 2 tinggal mencentang anak-anak. Bentuknya tetap atau berubah. Nah, kalau sudah nanti
Simpulkan. Kesimpulannya bagaimana ditulis di sini ya. Kesimpulannya bagaimana? Tentang benda padat, cair, dan gas bentuknya seperti apa? Bu Intan beri waktu 2 menit. Nanti akan Bu Intan tanya hasil kelompok kamu. Jangan lupa difoto, kirim ke grup WhatsApp. Maskernya dipakai kembali, menutup hidung dan mulut. Sambil Bu Intan nilai ya sikap kamu ya. Wah, kelompok 3 sudah siap. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 kayaknya tinggal memfoto. Kelompok 4 sudah? Sudah. Oh iya. Ya, kita tunggu kelompok 2 kirim foto dulu. Ya, sekarang nanti akan kita bahas ya di kegiatan akhir untuk pembahasan jawaban di LKPD 2. Nah, gimana anak-anak? Senang tidak kalian melakukan percobaan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Senang ya. Sudah ya, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita nyanyi dulu lagu Balonku ya. Masih ingat toh lagu ketika kamu TK ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Balonku rupa warnanya merah muda dan biru, meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, anak-anak, Bu Intan punya balon ini anak-anak. Balonnya Bu Intan ada 8 ya. Dan Bu Intan juga punya kelerengnya juga 8. Nah, sambil kamu sudah siapkan ya. Nah, balonnya Bu Intan 8 dan kelerengnya juga 8. Sekarang Bu Intan mau bertanya dulu nih kepada kalian. Sebelum kalian mengerjakan LKPD 3, sekarang perhatikan Bu Guru dulu. Bu Intan mau bertanya. Bu Intan akan mengelompokkan balon ya, di dalamnya berisi kelereng yang jumlahnya sama banyak. Kira-kira ada berapa cara ya yang bisa Bu Intan lakukan? Nah, coba kamu diskusikan dengan teman sekelompokmu dulu. Bu Intan kira-kira punya berapa cara? Ada berapa balon diisi berapa kelereng ya? Diskusikan sebentar dengan temanmu. Bu Intan beri waktu 1 menit. Kira-kira kalau Bu Intan punya 8 balon dan 8 kelereng, kira kombinasinya bisa dibuat apa saja supaya isi kelereng dalam balon itu sama banyak. Nah. Ya, sudah 1 menit. Sekarang Bu Intan tanya di kelompok 1. Kelompok 1 punya rencana. Nah, kira-kira Bu Intan akan mengisi berapa balon dan isinya berapa kelerengnya? Silahkan kelompok 1. 2. 2 apa? Satu dulu. Oh ya, 1 kelereng ya. Nah, kalau masing-masing isi 1 kelereng, Bu Intan butuh balon berapa, Mbak? 8. Oh iya, pinter. Sekarang kalau kelompok 4. Kelompok 4 punya kemungkinan yang lain? Punya.
Punya. Isinya berapa kelereng? 2. 2 kelereng. Kalau masing-masing isi 2 kelereng berarti berapa balonnya? 4. Oh iya, pinter. Sekarang kalau kelompok 2. Kelompok 2 punya rencana yang lain selain yang disebutkan kelompok 1 dan kelompok 4? Kalau 8 kelereng, balonnya 1. Ya, terus selain itu? Oh ya, 8 kelereng ya, berarti balonnya 1, pinter. Nah, sudah ada 3 kemungkinan. Sekarang kelompok 3 nih yang belum. Kelompok 3 ada usul selain yang disebutkan tadi. Tadi ada yang bilang diisi 1 kelereng, Bu. Diisi 2 kelereng, Bu. Diisi 8 kelereng, Bu. Nah, untuk kelompok 3 ada usul yang lain? Ada. Ada, bagaimana? 4 biji 2 balon. Oh iya, pintar. Diisi 4 kelereng berarti butuh 2 balon. Nah, sekarang anak-anak silahkan dikerjakan LKPD 3. Nah, tadi kan sudah direncanakan bersama ya tadi. Ada yang diisi 1 kelereng, ada yang diisi 2 kelereng, ada yang diisi 4 kelereng, dan ada yang diisi 8 kelereng. Silahkan anak-anak sekarang kerjakan LKPD 3. Nah, silahkan anak-anak kerjakan LKPD 3 secara berkelompok sambil dipraktekkan ya. Tadi kalau yang pertama tuh diisi, tiap balon diisi 1 kelereng. Nah, silahkan. Kalau masing-masing diisi 1 kelereng berarti butuh berapa balon? Nah, nanti kalau sudah, kelerengnya ganti dikeluarkan. Terus diisi dengan yang 2 kelereng. Nah, nanti tujuannya untuk mengisi tabel ini ya anak-anak. Tujuan kita nanti untuk mengisi tabel ini hubungannya dengan banyak kelereng tiap balon, kemudian jumlah balon yang terisi, kemudian bentuk penjumlahan dan bentuk perkalian. Silahkan Bu Intan beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Dimasukkan kelereng ke balon dan diisi ya LKPD-nya. Nanti kita akan diskusikan bersama hasil dari jawaban kalian. Bu Ina juga menilai sikap kalian. Silahkan berdiskusi dengan suara yang agak keras supaya Bu Intan bisa mendengar. Tiap balon 1 biji. Balon yang terisi bahan ulang balon hasilnya nomor 2. Jumlah kelereng tiap balon 2 biji. Balonnya terisi ulang dan hasilnya kelereng tiap balon yang terisi untuk perkalian dengan jumlah nomor 4 kelereng tiap balon Sambil diisi ya LKPD-nya. terisi. Nanti apabila sudah seperti biasa, difoto hasil LKPD-nya, kemudian dikirim ke grup WA. Jangan sampai salah menulis penjumlahan dan bentuk perkaliannya loh ya. Diingat-ingat kembali materi yang sebelumnya tentang konsep perkalian dan penjumlahan sebagai perkalian sebagai penjumlahan berulang ya anak-anak. Oke, Bu Intan cek sudah ada nih yang selesai. Apakah kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oh ya, kelompok 2
Sudah. Oh ya, kelompok 3 apakah sudah selesai? Sudah. Ya, diberesi dulu pinter ya. Habis kalian melaksanakan pengamatan terus langsung diberesi pinter, mandiri itu namanya. Kelompok 4 sudah? Sudah. Sudah. Oke, sekarang Bu Intan minta kelompok 1 untuk membacakan hasil yang pertama. Silahkan kelompok 1. Jumlah kelereng tiap balonnya berapa? 1. 1. Banyak balon yang terisi berapa? 8. Bentuk penjumlahan berulangnya bagaimana? 8. Bentuk penjumlahannya. 1 ditambah ya dibacakan dulu ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya sampai 8 ya. Ya pintar. Jawabannya 8. Untuk perkaliannya bagaimana kelompok 1? 8 kali 1. Pinter, yeay. Yang lain setuju nggak nih sama jawaban kelompok 1? Oke, sekarang nomor 2 kelompok 4 yuk. Kelompok 4. Banyak kelerengnya berapa ini? 2 biji. 2 biji. Banyak balonnya berapa? 4. 4. Bentuk penjumlahannya bagaimana? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Pinter. Bentuk perkaliannya bagaimana? 2 kali 4. 2 kali 4 atau 4 kali 2? Kali 2. Coba kelompok 3 yang nomor 2 itu yang betul 2 kali 4 4 apa kali 4 kali 2. 4 kali 2, pinter. Sekarang yang nomor 3, kelompok 3, silahkan. Jumlah kelereng tiap balonnya berapa? 4. Banyak balon yang terisi berapa jadinya? 2. Bentuk penjumlahannya bagaimana? 4. Pinter, 4 tambah 4. Bentuk perkaliannya bagaimana? 2 kali 4. Hebat. Yang lain setuju? Ya, ayo sekarang yang nomor 4, kelompok 2, Mbak Cinta dan Mas Vino. Banyak kelereng tiap balon berapa? 8. Balon yang terisi berapa? 1. 1. Penjumlahan berulangnya bagaimana? 8 tambah 0. 8 ya. Terus bentuk perkaliannya bagaimana? 1 kali 8. Iya, pinter. Yang lain setuju? Setuju. Ya, hebat. Anak-anak pinter. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita baca dulu materi tentang kombinasi perkalian yang sudah kalian baca juga di rumah. Sekarang kita ulas kembali ya, anak-anak, tentang materi kombinasi perkalian. Kamu simak penjelasan Bu Guru yang ada di layar ya. Nah, di sini kombinasi perkalian yang akan Bu Intan bahas yaitu kombinasi perkalian yang menghasilkan angka 8, sama seperti yang tadi sudah kalian buat ya, anak-anak ya. Nah, kombinasi perkalian yang menghasilkan angka 8 itu berapa? Ternyata tadi sudah kalian buat. Ini Bu Intan punya contohnya menggunakan kertas dari bekas telur ya, atau biasa kita sebut ekstrai ya, kertas wadah telur. Nah, untuk mencari kombinasi perkalian 8, maka kertas wadah telurnya ini Bu Intan lubangi sebanyak 8 lubang atau 8 tempat. Sehingga yang bisa Bu Intan lakukan apa? Pertama, diisi masing-masing 1 biji. Ketika masing-masing diisi 1 biji, maka bentuk perkaliannya bagaimana? 8 dikali 1, pintar. Karena sifat komutatif, maka 8 kali 1 sama dengan 1 kali 8 sama dengan 8 ya. Karena komutatif itu dibolak-balik hasilnya sama. Selanjutnya, Bu Intan isi masing-masing 2 kelereng seperti ini anak-anak. Sehingga bentuk perkaliannya bagaimana?
4 dikali 2. Nah, pintar. Karena sifat komutatif, maka 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. Pintar. Sehingga bentuk perkaliannya bagaimana yang menghasilkan 8 itu? 1 kali 8 dan 2 kali 4. Hebat. Yo, sekarang buka LKPD 4-nya, anak-anak. Di LKPD 4 dibuka. LKPD 4 di sini Bu Intan memiliki permasalahan yang harus kalian pecahkan ya anak-anak. Di sini permasalahannya. Bu Intan baca sambil kamu lihat di LKPD kamu. Bu Intan akan membawa sejumlah buku dari kantor ke ruang kelas. Karena Bu Intan merasa jika membawa buku akan terasa berat, sehingga Bu Intan akan memanggil beberapa murid kelas 2. Nah, jumlah buku yang Bu Intan bawa ada 12 buku. Dan buku tersebut akan dibawa oleh beberapa siswa dengan jumlah yang sama banyak. Nah, sekarang kamu buat anak-anak 6 kemungkinan yang terjadi antara banyak siswa dan banyak buku yang dibawa. Silahkan kamu kerjakan, waktunya 5 menit, diskusikan dengan teman kamu, dan akan Bu Intan nilai bagaimana sikap kamu ketika berdiskusi ya, sehingga nanti diisi tabel kombinasi perkaliannya dan juga kesimpulannya. Silahkan dikerjakan dulu anak-anak sambil Bu Intan nilai. Dua orang buku, tiga orang 4 buku, 4 orang membawa 3 buku, 6 orang membawa 2 buku, 12 orang membawa 1 buku. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Diskusi. 4 orang. Cepat sekali nih kok sudah selesai. Kalau sudah yakin dengan jawaban kalian, boleh kalian foto dan dikirim ke grup WA kalau sudah yakin ya. Yakin 100% dengan jawaban kamu, boleh difoto dan dikirim ke grup WhatsApp. Tapi bohong. Oh, sudah? Ya, kalau haus kamu juga boleh minum dulu, tidak apa-apa ya anak-anak. Silahkan, boleh minum dulu, nggak apa-apa. Kamu menunggu. Oh ya, silahkan minum dulu. Nanti kita. Oh, nggak haus. Mas Jendra nggak haus, itu Mbak Cinta haus, Mbak Jesselyn juga haus. Minum dulu nggak apa-apa. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas hasil diskusi kelompok kalian tadi anak-anak yang tentang 3 simpulan hasil percobaan pada LKPD 2 dan hasil yang ada pada LKPD 4. Nanti yang bahas LKPD 2 nanti 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 yang membacakan hasilnya. Kemudian yang membahas di LKPD 4 itu kelompok 3 dan kelompok 4. Oke? Sudah siap semuanya? Ya. Sudah. Silahkan dari kelompok 1 dulu. Apa simpulan dari percobaan yang tadi sudah kalian lakukan? Silahkan kelompok 1. Bentuk benda padat adalah tetap. Bentuk benda cair adalah berubah menyerupai wadahnya. Bentuk benda gas adalah menyesuaikan wadahnya. Iya. Sekarang kelompok 2. Nanti kita tanya ya, hasil kamu sama enggak nanti dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan kelompok 2 dibacakan 3 simpulan hasil percobaanmu kelompok 2.
Bentuk benda padat tetap. Bentuk benda cair berubah mengikuti wadahnya. Bentuk benda gas berubah dan menahan ke segala arah. Iya. Apakah yang lain setuju dengan jawaban kelompok 1 dan kelompok 2? Tadi kelompok 1 menyatakan benda padat bentuknya tetap. Semua setuju? Bentuk benda cair berubah menyesuaikan wadah. Semuanya setuju? Setuju. Bentuk benda gas berubah menyesuaikan wadah. Semuanya setuju? Hebat. Sekarang kelompok 3 dan kelompok 4. Tadi ada 6 kemungkinan yang terjadi ya dalam membawa buku. Silahkan yang kelompok 3 menyebutkan 3 kemungkinan dan yang kelompok 4 menyebutkan 3 kemungkinan. Silahkan kelompok 3. Siswa membawa 12 buku. Masing-masing membawa 6 buku. 3 siswa masing-masing membawa 4 buku. Ya, sekarang kelompok 4. 3 kemungkinan yang lain selain yang sudah disebutkan oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 4. 4 siswa masing-masing membawa 3 buku. 6 siswa masing-masing membawa 2 buku. 12 siswa masing-masing membawa 1 buku. Wah, hebat. Apakah yang lain setuju atau ada yang kurang setuju, anak-anak? Setuju, Bu. Setuju. Wah, hebat. Apakah anak-anak ada pertanyaan terkait pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, setelah ini silahkan anak-anak mengerjakan evaluasi yang Bu Intan kirim melalui WhatsApp ya. Dikerjakan secara mandiri dan jujur, tidak boleh mencontek. Baiklah, wah anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasi ya, ini ya, pinter semuanya. Setelah Bu Intan lihat ternyata semuanya sudah tuntas. Yeay, selamat, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nilainya paling rendah 90. Ini nilainya 90 sama 100, berarti kalian hebat. Sekarang Bu Intan mau bertanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini anak-anak? Tabel kombinasi perkalian. Tabel kombinasi perkalian. Yang lain? Wujud benda. Wujud benda ya, apalagi? Sifat benda. Pintar, sifat-sifat benda. Ya, pintar. Apa yang paling kamu suka dari kegiatan hari ini anak-anak? Belajar tentang wujud benda. Belajar wujud benda. Yang lain? Sifat benda. Sifat-sifat benda. Terus ada lagi? Tabel kombinasi perkalian. Wah, good job. Tabel kombinasi perkalian sudah tidak sulit lagi ya. Sekarang perkalian ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa ada yang belum kalian pahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah paham semua, pinter. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Silahkan nanti anak-anak baca materi yang terkait tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita nyanyikan lagu Sugeng Enjing ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Diwani matur nuwun, ditimbali matur dalam, yen lewat derek langkung, yen lapar
Terima kasih anak-anak hebat. Nah, sebelum kita akhiri berdoa dulu dipimpin oleh Mas Fatan. Silahkan Mas Fatan dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna. Artinya, ya Allah, Tuhanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat malam. Ya anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak meninggalkan Zoom. Terima kasih.